ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Wonosobo, yang kami hormati pimpinan Ranting Muhammadiyah secabang Wonosobo, yang kami hormati Ortom cabang Wonosobo, yang kami hormati Kepala SD Muhammadiyah Sudagaran, yang kami hormati Kepala SD Muhammadiyah Al-Azkiyah, serta seluruh jamaah Safari Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua, sholawat bertambahkan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perkenankan saya Revita selaku pembawa acara yang akan membacakan susunan acara sore hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan-sambutan. 4. Tausiah. 5. Penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudari Vina Milatul Husna. Kepada Saudari Vina dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada saudara kita, semoga membaca dan mendengar mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki acara yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo kepada Bapak Tri Martanto. Kami persilakan. Mohon maaf sebelum saya mulai, saya mohon pada anak-anak panti yang putra, monggo untuk bisa duduk di sebelah depan. Yang anak-anak panti putra untuk di sebelah depan sini, biar nanti yang tamu-tamu biar bisa menempati ruang yang di sebelah belakang itu. Lah, maju lagi mas, maju lagi, pas garis ini kak. Nah, nanti yang belum datang masih banyak soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat sesepuh penasihat dari pimpinan daerah Muhammadiyah Wonosobo dan lain yang rawuh Mbah Abbas, yang kami hormati bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Wonosobo serta jajarannya, baik itu dari majelis, dari Urtum maupun dari yang lain, dari AUM untuk tingkat daerah. Yang kami hormati rekan-rekan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan dari pimpinan ranting Muhammadiyah se-cabang Wonosobo, dan juga tak lupa pimpinan Urtum dan majelis tingkat cabang Muhammadiyah Wonosobo. Dan yang tak lupa yang kami hormati, kami sayangi, kami banggakan anak-anak panti asuhan Muhammadiyah Wonosobo yang kali ini
menjadi tuan rumah atau ketempatan untuk pengajian atau safari Ramadan PDM Wonosobo di cabang Wonosobo. Dan juga tak lupa maaf, saya ucapkan terima kasih dan salam pada pengurus Panti Asuhan Wonosobo yang telah menjadi ketempatan pada acara pada sore hari ini. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, yang utama dan pertama, mari kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada sore hari yang cerah ini kita bisa bersilaturahim, bertemu di tempat ini, yaitu di Panti Asuhan Muhammadiyah yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa mengikuti dan menghidupkan sunnahnya. Semoga termasuk kita sekalian. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan adik-adik yang kami hormati, saya selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo ini kali ini menjadi tuan rumah meskipun nunut di Panti Asuhan. Yang pertama, kami mengaturkan ucapan selamat datang kepada bapak-bapak yang hadirin pada sore hari ini, baik itu dari rombongan PDM maupun pimpinan ranting secabang yang berbahagia. Dan ini adalah serangkaian acara Safari Ramadan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo ke cabang-cabang di seluruh daerah. Dan untuk cabang Wonosobo ternyata yang terakhir dari sekian cabang yang ada, ternyata Wonosobo ditempatkan di jadwal yang terakhir. Dan ini sudah mendekati hari akhir di bulan Ramadan ini, dan oleh karena itu saya ingin mengajak kepada sekalian untuk selalu bersyukur pada Allah. Semoga ibadah puasa yang sudah kita laksanakan tercatat dalam amal ibadah, dan semoga kita mendapat umur kesehatan yang cukup untuk bisa menyelesaikan ibadah puasa sampai dengan akhir bulan Ramadan ini. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang kami hormati, terutama kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Wonosobo, sebelumnya barangkali saya ingin melaporkan tentang kegiatan ini dan juga tentang kondisi perkembangan Muhammadiyah cabang Wonosobo. Alhamdulillah kita punya amal usaha Panti Asuhan ini sudah berkembang begitu pesat. Ini juga berkat kerjasama yang baik dan ekstra keras dari pimpinan dan pengurus panti yang dikomandani oleh Pak Priyo Tiyudoyo, yang adalah ketua pengurus panti sekaligus beliau adalah menjadi ketua majelis pemberdayaan masyarakat di daerah. Dan ini juga kerjasama dengan semua pihak yang terkait, alhamdulillah sudah begitu pesat. Dan juga kami juga ingin melaporkan kepada bapak sekalian, kepada pimpinan daerah dan juga kepada sekaligus informasi kepada pimpinan ranting dan juga ortum seluruh yang hadir di tempat ini pada sore hari ini, bahwa alhamdulillah untuk cabang Wonosobo ini terus kegiatan berlangsung meskipun mungkin di tengah pandemi yang belum selesai, tapi insya Allah alhamdulillah sudah tetap berlangsung. Perlu kami sampaikan beberapa agenda yang barangkali cukup besar yang sedang kita tangani pada periode ini, yaitu yang pertama mungkin kita akan sudah membeli tanah di Melipak seluas hampir 1 hektar yang nantinya kita pakai untuk pengembangan SD Muhammadiyah Sudagaran yang sekarang sudah begitu terasa sesak. Dan ini kami butuh bantuan, butuh partisipasi dari Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa nanti kita bisa mengembangkan dan membangun SD Sudagaran yang akan segera dimulai. Yang itu juga sebagian karena luas tanahnya juga cukup luas sehingga untuk sekolah ya tidak perlu seluas semuanya, maka sebagian kita pakai untuk perumahan. Dan alhamdulillah untuk perumahan ini nanti akan mendukung kegiatan pembangunan SD Muhammadiyah Sudagaran itu. Kami mohon doa restu dan mohon dukungan kepada semua pihak yang di Wonosobo ini untuk bisa agar kita bisa menyelesaikan pembangunan itu dan bisa kita pakai untuk arena pendidikan, salah satu aum pendidikan di tingkat dasar di cabang Wonosobo ini. Itu barangkali salah satunya. Yang kedua adalah kami ingin menyampaikan informasi dan juga laporan bahwa untuk cabang Wonosobo ini alhamdulillah kami sudah baru saja menyelesaikan salah satu bangunan yang kita diberi amanat oleh salah satu warga Muhammadiyah atau warga Aisyah Ranting Utara, yaitu atas nama almarhum Ibu Sumbulatin, yaitu beliau mewakafkan tanahnya di
Kauman Selatan, tepatnya di sebelah timur kantor PCNU. Dan alhamdulillah sekarang sudah selesai Mbak Abbas. Sudah selesai dan itu terdiri dari 2 lantai, maka Bapak dan Ibu barangkali kalau pas lewat di Kauman Selatan, lewat jalan di sebelah di depan kantor PCNU, sebelahnya timur persis itu ada gedung Muhammadiyah. Yang ini memang belum ada logo. Insya Allah akan kita pasang logo Muhammadiyah, yang sebelahnya sebelah barat logo NU, ada gang, kemudian sebelah timurnya ada logo Muhammadiyah. Insya Allah akan kita pasang di sana. Dan ada pun pemanfaatannya, ini karena 2 lantai, maka yang lantai bawah itu untuk kegiatan yang bersifat ekonomi, dan ini sudah dikerjakan, dimanfaatkan oleh majelis ekonomi, yaitu kerjasama dengan pihak lain digunakan secara yang menghasilkan secara ekonomi dan ini ada keuntungan. Sedangkan yang lantai 2 ini kita pakai untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan, ada pengajian dan sebagainya, ada pembinaan-pembinaan yang monggo. Oleh itu ini sekaligus wabil khusus atau terutama kepada Ranting Utara, karena beliau Ibu Sumbulatin almarhum adalah dulu warga Aisyah Ranting Wonosobo Utara, maka beliau mewakafkan separuh tanahnya untuk Muhammadiyah. Oleh itu monggo untuk bisa digunakan, dimanfaatkan dan sebaik-baiknya, agar nanti kalau kita pakai untuk kegiatan keagamaan, pengajian, ya insya Allah akan membawakan atau akan menyampaikan aliran pahala jariah kepada Ibu Sumbulatin sekeluarga. Oleh itu monggo kepada terutama anak-anak panti juga Ranting Utara, kalau mau menggunakan gedung itu yang sebelah atas silakan bisa digunakan, nanti tinggal memberikan informasi ke kami agar bisa dijadwal dengan baik. Juga untuk ortom yang lain, untuk Aisyah, NA, Pemuda, kalau mau menggunakan gedung itu untuk kegiatan pengajian, ya monggo dipersilakan. Nanti tinggal kita laporan ke cabang, ke kami untuk bisa kita atur jadwal penggunaannya. Dan pertama kemarin sudah kita pakai pembukaannya untuk buka bersama pimpinan cabang di bulan puasa ini. Khusus yang PCM bersepuluh kemarin, itu yang perdana kemarin. Kemudian monggo nanti yang lain untuk bisa segera dimanfaatkan. Kemudian yang lain-lain insya Allah kegiatan di cabang dan ranting terus berjalan, dan alhamdulillah terus ada kegiatan yang tidak terhenti. Ini juga berkat kerjasama yang baik di semua tingkatan pimpinan, baik itu pimpinan cabang, pimpinan ortom maupun pimpinan ranting di cabang Wonosobo. Itu barangkali sedikit informasi dan laporan kepada bapak-bapak terutama pimpinan daerah. Semoga ini menjadi amal investasi kita di amil akhir untuk mengembangkan dakwah Islam melalui Muhammadiyah ini. Ibu dan bapak sekalian, selanjutnya kami atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo mengaturkan terima kasih, dan nanti mohon kepada PDM untuk bisa memberikan tausiah kepada kita sekalian agar kegiatan selama Ramadan ini betul-betul kita bisa mengambil hikmah. Dan sekali lagi kita berharap semoga kita masih diberi umur untuk bisa menyelesaikan kegiatan Ramadan di tahun ini. Yang berikutnya adalah juga laporan, juga informasi, juga laporan bahwa alhamdulillah tahun ini kita pada tahun 1 Syawal besok ini kita akan bisa melaksanakan sholat Id di alun-alun, dan ini sudah berjalan cukup lama, cuma mungkin 2 tahun terakhir tidak lancar, tidak kita pakai. Alhamdulillah tahun ini bisa dilaksanakan, dan besok yang bertindak menjadi imam adalah Ustadz Samiun, dan yang menjadi khotib adalah beliau Ustadz Basuki Lianto. Ini salah satu unsur PDM. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di cabang Wonosobo yang tidak menyelenggarakan sholat Id di Ranting, silakan ikut berbondong-bondong melaksanakan sholat Id di alun-alun Wonosobo, tentu saja dengan melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Dan izin dari Pemda sudah keluar, kami yang di cabang bertugas untuk menyelenggarakan tempatnya, persiapan tempat untuk shop, persiapan panggung untuk khotib dan sebagainya. Insya Allah alhamdulillah sudah kita kerjakan, termasuk nanti untuk distribusian kotak infak. Nanti kita minta tolong kepada anak-anak panti untuk bisa mengawal kotak infak itu, baik yang putra ya untuk mengawal yang jamaah putra, yang anak-anak putri kami mohon untuk bisa membantu mengawal kotak yang di jamaah putri. Nanti mungkin ada koordinasi yang baik agar bisa lebih efektif. Itu barangkali sedikit informasi dan laporan yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi terima kasih atas terselenggaranya tempat ini.
kegiatan ini, dan wabil khusus kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus panti yang telah menyelenggarakan tempat dan ubur rampainya pada pengajian pada sore hari ini. Semoga apa-apa yang telah dilaksanakan oleh kita sekalian tercatat jadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan selanjutnya monggo kepada pimpinan daerah untuk bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Dan apabila ada kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf yang seberat-besarnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah, dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo kepada Bapak Bambang Wen. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat penasihat pimpinan daerah Muhammadiyah Wonosobo, makasih Mbak Abbas bisa menemani kami. Yang saya hormati teman-teman sejawat, anggota pleno PDM, hadir di sini Pak Soleh Yahya, Pak Haris, Pak Hanif, Pak Mas Yaini, Pak Musbihun, juga hadir dari majelis. Terima kasih Pak Parwanto dari Dikdasmen, Pak Budi, kemudian mana lagi? Pak Harno. Terima kasih Pak Harna yang selalu mendampingi kami di cabang-cabang. Juga Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Panti Asuhan ini, Pak Insinyur Priyo Trihudidoyo, juga selalu hadir dalam kunjungan-kunjungan kami. Kemudian Majelis Tablik, Urtum, Aum, hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu, ringkas padat karena waktu. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kami atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Wonosobo menyampaikan jazakumullah khairan katsir kepada jajaran pleno, majelis, lembaga, Aum, Urtum yang kemarin selama 17 hari kita keliling ke cabang-cabang dan ranting di semua kabupaten, di seluruh kabupaten Wonosobo ini. Dan hari ini adalah gongnya terakhir kita silaturahim ke cabang Wonosobo. Dinamika memang relatif berbeda-beda, tetapi yang saya amati justru cabang-cabang yang baru menandakan dinamika yang luar biasa. Cabang Watu Malang yang kemarin ditempatkan di Ndeles Watu Malang, yang perjalanannya juga lumayan mengasihkan. Justru sambutan warga Muhammadiyah di sana luar biasa. Kemarin kita hadir di cabang Kaliwiro, ditempatkan di Duren Sawit, di ranting Duren Sawit. Perjalanannya itu ekstrim, Karangmangu masih naik sana. Ya. Luar biasa masyarakatnya, kayak mantu, buat teratak di jalan-jalan penuh orang, ya. Luar biasa. Sampai kemarin saya katakan, Mas Judi, besok lagi kalau PDM kunjungan ke sini cari tempat yang lebih ekstrim, gitu. Lah betul Bapak Ibu,
kemarin kami silaturahim di cabang Kalibawang, ditempatkan di Ranting Mergolangu. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Medannya ya jalan kali, ada mobil SMP itu temangsang, ya. Luar biasa. Dan sambutan warga Muhammadiyah di sana luar biasa, luar biasa. Nah, tentu cabang Wonosobo yang berada di pusat kota Wonosobo jangan sampai kalah, ya, jangan sampai kalah. Ya. Kalau di Duren Sawit, Mergolangu, Ndeles, kayak mantu penyambutannya, kayak orang mantu gitu. Bukan kita ingin disambut, bukan itu persoalannya. Tapi bagaimana ghiroh warga Muhammadiyah untuk hadir memenuhi undangan pimpinan, itu yang paling utama. Nah, sedikit biasanya kami absen, Pak, ranting-rantingnya. Izin ya Pak Tri ya, sebentar aja. Coba ranting kejiwan hadir. Berapa? Oh, yang jahit. Wah, ya itu kan pegawai kantor PDM. Ranting Argopeni ada acara. Ranting Wonosobo Utara Ranting Wonosobo Barat 1, Ranting Wonosobo Barat 2, Ranting Wonosobo Timur. Oke, terima kasih. Ranting Sudagaran. Makasih Pak, ini tokoh-tokohnya nih, Pak Jerupan, Pak Agus. Ranting Sabu Alu, Sabu Ibai Alu, ora teko. Ranting Prajuritan Bawah, Ranting Sidojoyo, ranting mana ini? Pancur Wening. Pancur Wening. Ranting Sribit. Oh, nggih, Pak. Ranting Purnamandala. Tawangsari. Tadi paling gasik itu. Jogonegoro. Masih aktif enggak Jogonegoro? Oh. Wonosobo Selatan. Oh, nggih, makasih, Pak. Karangkajen enggak hidup. Oh iya, Sukoyoso. Oh, nggih. Nggih, Pak. Baik, Bapak-bapak. Jadi ini bulan Ramadan adalah bulan yang tepat bagi kita. Selain sebagai syahrul ibadah, kita beribadah, sebagai syahrul siasah, tempat bulan kita untuk berkoordinasi, juga bulan terbaik bagi kita untuk merenung, mawas diri, termasuk bagaimana perkembangan roda organisasi kita. Ramadan adalah waktu yang tepat bagi kita untuk memikirkan dan mengevaluasi apa yang kita lakukan ini. Mudah-mudahan gerakan-gerakan kita, sejatinya gerakan Muhammadiyah itu adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apa yang dilakukan oleh Rasul, itulah yang kita ikuti. Apa yang dilarang, kita tinggalkan. Jadi sesungguhnya bermuhammadiyah itu adalah melaksanakan adinul Islam secara murni dan konsekuen. Yang terakhir, sebagai evaluasi kita, kalau Kiai Dahlan dulu tahun 1912
mengkaji, mentadaburi Al-Quran, terutama Ali Imran 104, lahirlah Persyarikatan Muhammadiyah. Mentadaburi, mengkaji surat Al-Ma'un, lahirlah panti-panti asuhan, rumah sakit, panti-panti jompo, panti-panti singgah. Juga Kiai Dahlan mengasalkan surat Al-Hasr, lahirlah etos kerja, disiplin. Nah, sekarang bagi kita pertanyaan besar kita, apa yang sudah kita amalkan dari Al-Quran itu pada diri kita masing-masing? Mari, ini PR berat bagi kita. Kiai-kiai dulu itu kalau mentadaburi Al-Quran tidak hanya dihafal saja. Dihafal itu penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana Al-Quran itu bisa diamalkan, diejawantahkan, dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Bambang yang telah menyampaikan sambutannya. Memasuki acara yang keempat, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Soleh Yahya. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-bashirin nadhir wa sirajil munir nabiyyina Muhammadin al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mukhlasin ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya zat yang patut dipuji. Kita ini semua terlalu banyak salah untuk menerima pujian. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada panutan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa petunjuk dan pemberi contoh yang terbaik, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya sampai hari akhir kelak. Kemudian mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, karena hanya dengan takwa
Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, beroleh rezeki dari sesuatu yang tidak terduga, dan kita dijanjikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian serta anak-anakku sekalian, dalam 24 jam sehari semalam, coba kita renungkan masing-masing berapa persen kira-kira waktu yang kita gunakan untuk mengingat Allah. Lalu berapakah usia kita yang masih tersisa? Kalau 11 bulan yang lalu kita jarang mengingat Allah, maka alangkah lamanya kita membuat Allah untuk menunggu kita. Seakan-akan Allah tidak pernah hadir dalam kehidupan kita. Hampir seluruh waktu kita gunakan untuk kepentingan pribadi kita. Alangkah sabarnya Allah sebagai Maharaja, dan alangkah hinanya kita sebagai hamba. Alangkah besar dan luas kasih sayang Allah, sampai-sampai kita masih dipertemukan dengan bulan yang teramat mulia pada tahun ini, bulan Ramadan. Kita seharusnya bersyukur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah masih berkenan memanjangkan umur kita sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan yang teramat mulia ini. Bulan di mana pintu ampunan dibuka selebar-lebarnya dan pahala dilipat gandakan sekehendak Sang Pencipta kita. Betapa banyak saudara-saudara kita. Maaf, pada waktu ceramah di Nuzulul Quran di panti ini juga saya sudah kemukakan ini. Tapi karena yang hadir itu berbeda, maka saya kemukakan lagi. Betapa banyak saudara-saudara kita yang 11 bulan yang lalu masih bersama kita, termasuk istri, adik ipar dan ibu mertua saya. Demikian juga untuk Pak Abbas, penasehat pimpinan daerah Muhammadiyah Wonosobo. Pak Sodik sudah tidak bersama lagi. Maka bukan tidak mungkin, saudara-saudaraku sekalian, tahun depan kita tidak akan bertemu dengan Ramadan lagi. Jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Berlainan dengan ibadah-ibadah yang lain yang diwajibkan oleh Allah kepada umatnya, ibadah siam Ramadan ini memiliki karakteristik yang berbeda karena berlangsung dalam periode yang lama. Salat hanya berlangsung beberapa menit setiap waktunya. Zakat hanya ditunaikan sekali setahun. Meskipun ibadah haji itu diwajibkan memakan waktu yang lama, sekitar 35 hari untuk ONH biasa, tetapi ibadah haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup bagi yang mampu. Bagi yang belum memiliki kemampuan tidak diwajibkan sama sekali. Maka dalam ibadah siam atau puasa kita ini dilatih untuk mematuhi syariah selama sebulan penuh setiap tahun. Pantaslah Nabi SAW menyampaikan salah satu hadis qudsi yang berbunyi, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Qala Allah Ta'ala fa innahu li wa ana ajzi bihi yada' ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Dalam bahasa Indonesia kurang lebih hadis ini berarti setiap perbuatan Bani Adam atau manusia itu untuknya, yang akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang beragam. Ada yang dibalas dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Namun kemudian Allah menyatakan dalam hadis qudsi ini, kecuali puasa. Puasa adalah untukku, kata Allah, dan aku akan membalas sebanyak yang aku inginkan.
Hambaku telah mengekang nafsu makan dan syahwatnya karena perintahku, menaati perintahku. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Semakin kita bisa memelihara sifat imsak pada bulan-bulan sehabis Ramadan, semakin terjaga pertumbuhan pribadi-pribadi kita. Dan ini akan terus tumbuh tanpa batas insya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta putra-putriku yang dirahmati Allah, siam Ramadan yang diwajibkan kepada kita ini adalah ajang pelatihan untuk melakukan perubahan di dalam diri kita. Perubahan itu harus dilakukan oleh diri kita masing-masing. Adalah sunnatullah, bahwa perubahan itu bisa terjadi kalau kita masing-masing sungguh-sungguh ingin berubah. Potongan ayat dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat 11, itu Allah menyebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Maka siam Ramadan ini seharusnya melatih diri kita untuk bisa mengendalikan diri. Ramadan adalah berkurangnya kekuasaan nafsu dan tertanamnya sifat-sifat Allah di dalam diri kita. Difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah yang tadi sudah saya bacakan dalam muqaddimah, surah kedua ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita semua sudah hafal. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Takwa yang dimaksud di sini adalah penghambaan diri kita kepada Allah dalam arti dan hakikat yang sebenarnya. Kita semua ini adalah hamba Allah, dan Allah adalah Tuhan kita. Segala sesuatu yang diperbuat harus berdasarkan pada hakikat ini, bahwa kita hamba dan Allah adalah Tuhan. Nabi SAW pernah memperingatkan kita dalam hadisnya yang berbunyi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kamu adalah pemimpin dan semua kamu akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Siam Ramadan ini adalah ajang latihan kita jadi pemimpin. Bila kita sudah mampu mengekang nafsu-nafsu pribadi karena memenuhi perintah Allah, bila kita telah mampu meninggalkan yang halal selama Ramadan, maka diharapkan kita mampu meninggalkan yang diharamkan oleh Allah di bulan-bulan setelah Ramadan. Bila telah disiplin melaksanakan amalan-amalan wajib dan sunnah selama Ramadan karena memenuhi perintah Allah, maka insya Allah kita sudah berhasil menjadi orang yang bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku, anak-anakku yang dirahmati Allah, seorang ulama Ibnu Rajab rahimahullah berkata yang artinya kurang lebih begini: wahai hamba-hamba Allah, sungguh bulan Ramadan ini akan segera pergi dan tidaklah tersisa waktunya kecuali sedikit. Maka siapa saja yang sudah berbuat baik di dalamnya, hendaklah ia sempurnakan. Dan siapa saja yang telah menyia-nyiakannya, hendaklah ia menyudahinya dengan yang terbaik. Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah berkata, seekor kuda pacu itu jika sudah mendekati garis finish, ia akan mengerahkan seluruh tenaganya agar meraih kemenangan. Maka jangan sampai kuda pacu itu lebih cerdas daripada kita.
Karena sesungguhnya amalan itu ditentukan oleh penutupnya. Untuk itu jika kita termasuk yang tidak baik dalam menyambut Ramadan, maka semoga kita bisa melakukan yang terbaik saat menjelang perpisahan dengan Ramadan. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, al-ibrah bikamalin nihayah la yanqasul bidayah. Artinya dalam bahasa Indonesia kurang lebih yang akan menjadi keukuran itu adalah kesempurnaan akhir dari sebuah amal dan bukan buruknya permulaan. Imam Hasan al-Basri mengatakan, ahsin fi ma bukiya yaghfir laka ma madha waqtanim ma bukiya fala tadri mata tadrakal rahmatullah. Artinya perbaikilah apa yang masih tersisa bagimu, maka Allah akan mengampuni atas apa yang telah lalu. Maka manfaatkanlah sebaik-baiknya apa yang masih tersisa dari bulan Ramadan ini, karena kita tidak tahu kapan rahmat Allah itu akan dapat diraih. Ada satu kisah yang sering saya bawakan mengenai Fudail ibnu Iyad. Pada suatu kali Fudail ibnu Iyad itu bertemu seseorang. Beliau lantas bertanya kepada orang tersebut, berapa umurmu? Orang itu menjawab 60 tahun. Jawab lelaki tersebut, kalau begitu sejak 60 tahun yang lalu Anda sudah berjalan menuju Allah dan perjalananmu hampir tiba. Orang itu menjawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Fudail, apakah Anda tahu maknanya? Apa yang Anda ucapkan itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lelaki itu menjawab, ya saya tahu. Saya adalah hamba Allah dan hanya kepadanya saya akan kembali. Fudail lalu menasihatinya, ya akhi, kata Fudail, man arafa annahu lillahi abdan wa innahu ilaihi raji' wal ya'mal annahu mawaqufu baina yadayhi fal ya'lam annahu mas'ul wa man alima annahu mas'ulun fal ya'budus fal yu'addis su'ali jawaban. Artinya kurang lebih, wahai saudaraku, kata Fudail, barang siapa yang menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah dan hanya kepadanya ia kembali, hendaknya dia juga menyadari bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah dan akan ditanya oleh Allah. Dan barang siapa menyadari bahwa dia akan ditanya oleh Allah, maka ia hendaknya mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan tersebut. Lalu lelaki itu menangis, lalu bertanya kepada Fudail, lalu apa yang harus aku perbuat? Fudail menjawab, mudah. Apa? Semoga Allah merahmatimu, kata lelaki tersebut. Fudail menjawab, tahsin fi ma baqiya yaghfirullahu laka ma qaddama wa ma mata wa ma baqiya wa innaka in sa'at fi ma baqiya ahdatha bima mada wa ma baqiya. Dalam bahasa Indonesia kurang lebih, berbuat baiklah di sisa umurmu, niscaya Allah akan mengampuni apa yang telah lalu dan yang masih tersisa dari umurmu. Namun bila engkau berbuat keburukan pada apa yang masih tersisa dari umurmu, niscaya engkau akan dihukum atas apa-apa yang telah lalu dan yang masih tersisa darimu. Maka saudara-saudaraku sekalian, kita harus mengingat benar-benar bahwa amalan itu dinilai pada akhirnya. Kalau kita sudah kehilangan awal Ramadan, jangan sampai kita kehilangan akhirnya.
Kalau kita lalai pada awal Ramadan, maka kini masanya untuk bersungguh-sungguh. Ustadz Adi Hidayat sering mengatakan kita harus menjaga itu sebetulnya 40 rakaat sholat setiap hari. Sholat fardu itu cuma 17, tapi ada sholat sunnah muakkad yang harus diikutkan kepada sholat fardu. Sholat sunnah muakkad ini yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Asar nggak ada, tapi kalau saya biasa 4 rakaat sebelum asar. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Genaplah kita menjadi segitu. Kalau ditambah dengan 11 rakaat sholat malam, 40 rakaat. Sekarang setiap Ramadan, malam-malam Ramadan kita selalu isi dengan tarawih 11 rakaat kalau Muhammadiyah. Kalau di luar Muhammadiyah ada yang 21, ada yang 23. Saya nggak ingin mempertentangkan ini, ya. Jadi kita pegang aja bahwa Muhammadiyah percaya pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah itu mengatakan Nabi tidak pernah sholat selama di rumah Aisyah, tidak pernah sholat malam lebih dari 11 rakaat. Tapi di hadis yang lain, pada waktu Nabi di rumah Maimunah, itu pernah ada yang meriwayatkan bahwa Nabi sholat 21 rakaat atau 23 rakaat. Nah, kita nggak ingin itu. Yang penting pada saat ini di jelang akhir dari Ramadan ini, kita harus seperti tadi saya katakan, kita harus benar-benar memanfaatkan waktu ini. Maka kita harus bergegas melepas kepergian tamu yang mulia ini dengan amalan yang terbaik, agar iman kita itu mampu bersemi sepanjang tahun setelah Ramadan ini, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita. Masih ada waktu sebetulnya. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita sehingga kita masih ketemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau tadi saya menyinggung mengenai perubahan yang kita inginkan, kita harus memulai perubahan itu dari diri kita masing-masing. Cita-cita Muhammadiyah itu adalah untuk membuat masyarakat Muslim yang sebenar-benarnya. Dalam istilah yang umum, itu dikatakan masyarakat Madani. Istilah yang lebih keren itu biasa disebut civil society, adalah masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan ini. Banyak hal-hal yang bisa kita saksikan, adab ini banyak hilang di negara yang kita cintai ini. Fitnah itu sudah merajalela, sehingga saya nggak tahu, mudah-mudahan saya selalu berdoa, mudah-mudahan Allah tidak menakdirkan adab kepada kita ini. Kita kurang bersyukur kayaknya. Jika dikaitkan dengan syariat Islam, sebutan masyarakat Madani itu dapat didefinisikan dengan sekelompok orang mukmin yang kuat ikatan persaudaraannya, punya komitmen yang tinggi terhadap ajaran Islam,
serta memiliki gerakan amar ma'ruf nahi mungkar dalam membangun peradabannya. Hal ini tervisualisasikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah surah ke-9 ayat 71 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allaha wa rasulah ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka itu adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, ayat ini menjelaskan tentang karakter mukmin madani. Dulu ada guru saya yang selalu menanyakan, kalau kita dalam majelis yang seperti ini, kita selalu ditanya oleh guru saya itu almarhum Dr. Imaduddin Abdul Rahim, Dr. Insinyur Imaduddin Abdul Rahim MSc. Dia selalu menanyakan, siapa yang duduk di sebelahmu? Dia orang dari Lahat sana, jadi logatnya masih mirip-mirip Batak keras. Siapa yang duduk di sebelahmu? Selalu dia tanya. Kita menjawab nama si fulan. Salah, kata dia. Dia adalah saudaramu. Ini mesti kita tekankan benar-benar. Ya. Apalagi di situasi negara kita yang seperti sekarang ini. Ini terjun bebas nih, kalau menurut IMF. Inflasi dunia itu terus selalu akan naik. Kita nggak punya kekuatan untuk melawan itu. Jadi inflasi itu tetap akan naik di bulan-bulan atau tahun-tahun mendatang. Inflasi naik itu artinya harga-harga naik. Kalau harga-harga naik, bahan pangan naik dan sebagainya, minyak goreng hilang dan sebagainya, maka lebih banyak orang miskin. Terpanggil kita sebagai kader-kader Muhammadiyah yang bercita-cita mendirikan masyarakat muslim yang sebenar-benarnya, itu untuk saling bersiap-siap untuk saling bisa membantu saudaranya. Jangan khawatir, Anda tidak akan tambah miskin dengan menolong saudara Anda. Karena Allah berfirman melalui hadis, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni ahih. Allah itu akan selalu mengawasi atau menjaga hambanya selama hambanya itu ingat kepada saudara-saudaranya. Tidak usah khawatir, bukan kita yang ngatur rezeki, Allah yang ngatur rezeki. Maka harus kita kembalikan sifat itu kepada diri kita masing-masing. Tidak usah khawatir, insya Allah Allah akan menolong kita kalau kita menolong saudara-saudara kita. Sebagaimana di dalam hadis yang dibawakan oleh Nu'man bin Bashir yang berbunyi, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza istaka minhu adru tuda'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal ham. Perumpamaan orang-orang mukmin itu dalam keakraban dan kasih sayang itu sama dengan seolah-olah satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh itu sakit,
maka sakitnya itu menjalar ke seluruh tubuh hingga semua merasa demam dan tidak dapat tidur. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim. Maka saudara-saudaraku sekalian, masih ada waktu kira-kira 1/4 jam lagi. Saya ingin melanjutkan apa yang dilakukan oleh persyarikatan yang kita cintai, tempat kita mengabdi, tempat kita beribadah ini. Itu ada perintah kepada kita semua untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satu karakter yang dimiliki oleh Muslim Madani itu adalah karakter beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada jalan kebaikan dan mencegah dari jalan kemungkaran. Nabi SAW mengatakan, tidaklah suatu kaum yang dikerjakan di tengah-tengah mereka berbagai kemaksiatan yang mampu mereka mencegahnya namun tidak mereka cegah, melainkan Allah pasti akan menurunkan hukuman kepada mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Beberapa waktu yang lalu saya naik mobil sama anak saya dan anak saya tanya, saya lagi heran, kok nggak ada polisi di jalanan sih? Mercon di alun-alun sudah nggak mufakat beberapa hari yang lalu. Baru mulai kemarin ada mobil patroli polisi di alun-alun dan mercon itu hilang. Maka sebetulnya ini adalah tugas kita masing-masing. Paling tidak kalau kita masih punya iman dan selemah-lemahnya iman, kita tidak melakukan, kita tidak beli percon dan bakar mercon. Saya pikir kalau saya perhatikan di kalangan Muhammadiyah nggak ada itu. Membuang-buang uang demi sesuatu yang nggak jelas. Ya budeki, ya kemungkinan akan menyebabkan kebakaran dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Kita lebih baik berkonsentrasi pada hal-hal yang bermanfaat. Apalagi di bulan yang teramat mulia ini, apalagi kita hampir berakhir bulan Ramadan ini. Maka kita konsentrasi kepada tadi yang saya sebutkan, bahwa amalan itu dinilai pada akhirnya. Kalau kita kehilangan awal Ramadan, jangan sampai kita juga kehilangan akhirnya. Kalau kita lalai pada awal Ramadan, maka kini masanya untuk bersungguh-sungguh. Dalam kata-kata lagu disebutkan senja belum berlalu. Mari kita bergegas melepas kepergian tamu yang mulia ini dengan amalan yang terbaik, agar iman kita mampu bersemi sepanjang tahun yang akan datang, insya Allah. Mari kita tutup kajian kita ini dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd fi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa du'aana wa taqarrubana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma tawaffana muslimin walhiqna bis salihin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzini yawma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa tawaffana ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat jalan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.